Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara kula kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah boten kesuwen monggo kula dherekaken dan sanjungan dan syukur kepada Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang kathah sehingga taun niki kita saged tempang ndedekaken sepirang-pirang Allah taala kanthi kita syukur dumateng Allah. Mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Kita lajengaken apa ingkang ditulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, tauhid jalan kebahagiaan, keselamatan dan keberkahan dunia dan akhirat. Sasapunipun kita putahaken ngomben babagan kesyirikan ingkang samenika syirik asghar. Sasapunipun syirik akbar. Menika syirik ingkang boten ngetaraken pelakune saking agama Islam. Tentunipun kanthi rincian samangke. Awit syirik menika wonten syirkul akbar, wonten syirkul asghar. Sampun ugi wonten kufur akbar, wonten kufur asghar. Menika tiyang kala wau nalika nindakaken syirkul asghar niku sengaja boten ngedalaken pelakune saking Islam, nanging pelakune kala wau amargi dangunipun bergelimpang di dalam kesyirikan kecil ini dapat menggelincirkan dumateng syirkul akbar. Kados dipun sebataken penulis mriki. Kados dene sumpah mawi nami sanesipun Allah, tapi dumateng sanesipun Allah. Lajeng ugi kathah nindakaken riya, lajeng ngucap masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Demikian pula ucapan lain yang sering diucapkan lisan walaupun tidak dimaksudkan untuk melakukan kesyirikan. Amargi napa kata kesyirikan muncul di umat ini menjawab pada mereka disebabkan jauhnya mereka dari Al-Quran dan juga As-Sunnah dan taklid buta kepada nenek moyang. Seperti yang disebutkan Allah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana abaruhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Menapa wong-wong kono mau dikandhaki ayo padha melodi apa sing diwahyuni Allah, apa sing didadekake tuntunan ana agamane dhewe. Tiang-tiang menika sami wangsulan ning awake dhewe wis oleh ajaran saka mbah-mbah dhewe. Allah bantah, apa wong kono tetep memang mbah-mbahe ngajen bae ora ngerti semoga ora oleh dituduh. Wonten surat Al-Baqarah kali ayat 917.
Boten bentenipun kados tiyang kala nalika sanjang kene iki wis duweni adat dhewe, ora sak muwa-muwa adat. Sami kados menika nalika bertentangan kali agami Islam kala dan juga dengan sebab berlebihan dalam mengagungkan orang-orang yang telah mati, terus bersikap hulu, membuat bangunan-bangunan di atas kuburan-kuburan. Padahal Rasulullah SAW kados dipun sebataken Jabir, nah Rasulullah SAW ayu jassasal kubru wa ayu kada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah kuwi nglarang siji nyemen kuburan, loro lungguh ana sandure kuburan utawa terbelah. Telu bangun ana sandure kuburan utawa dipasangi terbelah. Niki sejatosipun salah setunggalipun larangan wonten agami menika Bapak Ibu. Pramila nggih dilegak-legane nggih nalika samangke kita kok badhe sowan utawi kita saged pesen kalih anak putu pun aku enek yo rasa kok gawe kaya wong kae biasa wae. Siap apa dereng? Ngerti sering diri kita dalam pati mantuk. Siap ya? Siap. Soale awake dhewe umpama pun sedo, cara digawe no panggonan gedhog niku yo ora ngrasakne. Nggih napa mboten? Napa waras lho kok rene iki wong iki gedhog karo anakku. Entene imanati bil qawli wa imanata bil qawli. Nah, kok nikmat kubur ya pokoke ada terkubur. Menika salajengipun nggih menika bangunan-bangunan kuburan-kuburan menika dipun sebabne kirang sesrepan babagan agami Islam. Dadi kirangipun pangertosan. Sebab mugi kathahipun pawudakan wonten setunggalipun masyarakat. Dadi rati ana kene ulama. Kamangka tuntunan menika boten ngeparakaken. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dengan membawa agama ini. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innama tanqudu al-Islam idza nasa fil Islami man la yaqul jahiliyah." Satemene perkara-perkara pokok ana ajaran Islam kuwi bakal muncul siji boko siji nalika generasi kono mau dheweke tumbuh ning ora ngerteni perkarane jahiliyah. Wonten Majmu' Fatawa. Sebab mungkin boten ngertos tuntunan kalau ditambah beredarnya subhan-subhan dan cerita-cerita batil yang menyesatkan banyaknya manusia, bahkan mereka menganggap hal ini sebagai dalil dijadikan sandaran untuk menganggap baik perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Kados tiyang kala ngucapne apa ndamel bangunan-bangunan ingkang megah wonten kuburan
Anggapannya tiang boten ngertos bahaya anak sing bukti tenan. Kalau kau boten sanes apalagi tidak paham terhadap agama. Meskipun syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, akan tetapi syirik jenis ini dapat mengurangi tauhid dan merupakan wasilah jalan kepada syirik besar. Oleh karena itu syirik kecil ini dibagi menjadi dua, kata penulis ini. Ingkang setunggal kemenika syirik dohir, ingkang nyoto, ingkang ketinggal. Kemenika syirik kecil dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah kepada selain Allah. Dalam bentuk ucapan seperti ucapan bersumpah kepada Allah. Rasulullah menyebutkan man halafa billahi faqad asyraka. Sapa dheweke sumpah kanthi utawa marang saliyane Allah satemene dheweke wis kufur utawa syirik. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Hakim, Ahmad lan sanesipun. Niki dipun sepakati Al-Tahali ugi dipun sepakataken wonten As-Sahihah Syalbani. Pramila kados Ibnu Mas'ud piyambakipun menika ngendika, aku luwih seneng sumpah nyebut asmane Allah senajan goro ngapusi tinimbang aku sumpah nyebut utawa sumpah marang saliyane Allah senajan jujur. Sebab itu apa Bapak Allah? Sumpah menyebut nama Allah tapi dia berdusta, ini dosa maksiat. Itu berdosa, tapi dosanya dosa maksiat. Sedangkan sumpah menyebut nama selain Allah meskipun jujur, ini bukan dosa maksiat, lebih besar dosanya karena dosa ini adalah dosa syirik. Syirik dan kufur yang dimaksud di sini adalah syirik dan kufur kecil. Nanging kados Asy-Syaukani piyambakipun ngendikaaken wonten Nailul Awtar. Jadi kalau orang itu bersumpah meskipun di dalam sumpahnya itu syirik kecil, tapi kalau dia meyakini, mengagungkan bahaya yang disumpahi ini bisa mendatangkan terwujudnya apa yang disumpahi, padahal ini selain Allah, maka sumpah seperti ini bisa menjerumuskan ke dalam syirik besar. Contohnya dipun, contohnya demi Allah pamane utawa nek sing syirik demi sing bau reksa iki guna aku ngapusi ben aku ora iso madhep kalau nek pamane. Berarti niki sinten sing dudekaken mawon niki dianggap keyakinannya kalau sing iso dadake bencana musibah dan mendapatkan mabrur sehingga menjadikan dirinya mati itu adalah sing mau reksa kuno, berarti ini sumpahnya adalah sumpah syirik dan bisa syirik besar. Karena kalian kalau mengucap demi langit dan bumi, biasanya kan wong sing kaget apa nih kok jatuh cinta gitu. Kemudian juga demi Ka'bah, ini cuma
syirik kecil, karena tidak ada keyakinan itu mendatangkan manfaat atau madarat. Tapi kalau yang meyakini, yang disumpah ini atau yang dijadikan sumpah bisa mendatangkan itu, menurut Asy-Syaukani dalam Nurul Athar, itu bisa menjerumuskan ke dalam syirik besar. Qutailah binti Zaid al-Juhaniyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa ada seorang Yahudi yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian, hai orang-orang beriman atau orang-orang Islam, telah melakukan perbuatan syirik. Engkau mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu, dan mengucapkan demi Ka'bah. Maka Nabi SAW dari dumateng para sahabat menawi sumpah supados ngucap wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Wa yaqulu masyaallah summa sita, kemudian juga mengucapkan masyaallah atas kehendak Allah, kemudian kehendak kamu. Niki hadis riwayat Nasa'i lan ugi sanesipun hadis ingkang sahih. Contoh sanes wonten tumindak kesyirikan menika seperti masyaallah wasita, atas kehendakmu dan kehendak Allah dan juga kehendakmu. Pirali ayo krono Allah karpo wele. Ini sama. Tidak boleh. Yang benar adalah masyaallah summa sita. Wi krono Allah banjur krono kowe. Seperti itu. Karena ini loh urutan tertib. Kalau disebutkan masyaallah wasita iki padha karo atas kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu, niki menyejajarkan, itu tidak boleh. Termasuk menurut saya kata setiap lo bersumpah dengan menyebut Rasul, itu juga bukan salah. Mau demi Rasul ini, itu juga tidak boleh. Bukan salah. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza faraqa ahadukum fala yaqul masyaallah wasita, walakin liyaqul masyaallah summa sita." Menawa salah sawijining sira kono mau sumpah, ojo ngucap atas kehendak Allah dan kehendakmu, tapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Masyaallah sumpah sita. Selajengipun jazakumullah, Amaki Allah ugi nyebataken wa tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam. Mengucapkan masya Allah atas kehendak Allah dan kehendakmu ini saja tidak boleh. Nopo malih tiap kalau wau cuman menyandarkan kepada makhluk saja. Nek ra goro-goro kirim kuwi ya wis entek-entekan kae. Itu tidak boleh. Lah mungkin nek ra nek dobrak iki wis kukut lho. Boten angsa. Maka ini harus disandarkan kepada Allah, atas kehendak Allah, kemudian kehendak Pak Dokter. Ada contoh syirik dalam perbuatan seperti termasuk memakai gelang, benang
dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya seperti menggantungkan jimat, tamimah. Ini juga termasuk karena takut ain, mata jahat atau lainnya. Jika seseorang meyakini bahwa kalau dengan jimat itu sebagai penyerta untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatan ini adalah syirik asghar. Ini sebab saja. Tapi apabila dia meyakini bahwa memakai gelar kalung atau apa yang dibawa dari dukun, inilah yang bisa menangkal molor-molor atau bahaya, bukan Allah, maka orang seperti ini telah terjerumus ke dalam syirik besar. Jadi yang membedakan keyakinan orang tersebut. Rumah sana yang terus komunik Pak dukun kuwi wis kalis kabeh. Wong iki ampuh. Maka ini bisa menjadinya adalah syirik. Tapi beda dengan orang itu mengucapkan wong kila saling melantara sing iso ngabulke nyelametke lak sing kuwasa. Ini beda. Saking bener kita nih itu seperti itu. Kemudian syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Ini seperti riya, ingin dipuji orang, sum'ah, ingin didengar, dan lainnya. Seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia yang seharusnya dunia ini dipakai untuk beramal untuk meraih akhirat, tapi amal akhirat untuk mencari dunia. Ini yang tidak boleh. Ini pujian, popularitas. Oleh karena itu salah satu bentuk kejujuran seseorang yaitu ngewenehi yo kudu sing ikhlas, orang arep-arep balasan. Gelem ngewenehi ning jolani berarti embel-embel. Misalnya juga dengan memperindah sholatnya, karena dilihat orang, bagaimana mingkingnya nek moro tuwane, atau bersedekah agar dipuji dan memperindah suaranya dalam bacaan Quran agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjung dan memujinya. Suatu amal apabila bercampur dengan riya, maka amal tersebut tertolak. Karena itu Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Faman ayat liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Rabb-Nya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Sehingga disebutkan di mana amal-amal kedua tersebut, amal soleh, meskipun melakukan amal soleh ketika dia melakukan riya, ini bisa menggugurkan. Dengan itu ada pertanyaan bulan lalu, apakah orang yang riya itu ketika bertobat bisa pulih kembali pahalanya? Maka ulama sebagiannya menjelaskan tidak bisa. Sebabnya karena Rasulullah jelas menyebutkan anna ahna syuraka wa syirki man amila asyraka ma'i fi ghairi taraktu wa syirka. Dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Ahmad kata Allah, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa menyekutukan aku
dengan selainku di dalam amalannya, ku tinggalkan bersama sekutunya. Ini riya di antaranya. Oleh karena itu para ulama dulu itu paling berat memerangi riya. Niat itu berat. Seperti Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan aku dalam mengobati penyakit dibandingkan niat. Karena dia selalu berbolak-balik. Ini disebut di dalam Haliyah Thalibul Ilmi Syekh Bakar bin Abdullah Al-Busairi. Demikian pula disebutkan oleh Abu Yusuf bin Muhammad Ar-Razi, ya. Di mana dia menyebutkan di dunia ini yang paling berat itu adalah ikhlas. Bagaimana aku berusaha mengenyahkan riya, tapi dia tumbuh lagi dalam warna yang lain. Sebutkan di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Begitu pula Ibnul Mubarak juga mengatakan, ya, bisa jadi amal itu kecil menjadi besar karena niat. Amal besar menjadi kecil juga karena niat. Mutarrif bin Abdullah itu semuanya yang ketiga ini diambil dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu juga mengatakan Mutarrif bin Abdullah ini, baiknya hati itu karena baiknya amalan. Sedangkan baiknya amalan itu karena niat. Jadi kalau orang tersebut rusak niatnya, itu rusak amalannya, juga rusak hatinya. Karena pengen dilonggar Allah, maka dia bisa menggugurkan amal yang dia lakukan tersebut. Ini bahayanya. Begitu pula dari Sahal bin Abdullah rahimahullah, tidak ada sesuatu yang paling berat di dunia ini dibandingkan ikhlas. Sebabnya apa? Sebabnya kalau orang ikhlas itu jiwa tidak mendapatkan apa-apa. Yora itu ujian dari orang-orang, gitu. Itu orang yang ikhlas berat. Juga di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Dalam sedikit. Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna ahwafa ma'akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu wa asyirkul asghar, ya Rasulullah, qal ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil yaitu riya. Termasuk juga dalam syirik yaitu seseorang melakukan amalan untuk kepentingan duniawi. Seperti seseorang melakukan ibadah haji, nyun sewu, aku wis haji, celuk Pak Di, celuk Pak Haji sama, ya, bapaknya. Maka tidak boleh, dia harus ikhlas karena Allah. Demikian pula berjihad untuk mendapatkan harta. Sebagaimana di dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ta'ishatul dinar wa atud dirham wa atud khamisah. In utiya radiya wa illa yuqtar sahita." Celaka hamba dinar, celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba khamisah. Jika diberi disenang, jika dia tidak diberi dia marah.
Hadis ini riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan lainnya. Ini menunjukkan apa pentingnya kita membina, membangun dalam hati kita itu ikhlas. Orang-orang sekarang seperti itu penyakit ya Pak. Siapa sehingga tadi nyalon, ayo tak dukung. Pokoknya dibolangi hujan malam bulan aku dilakoni. Tapi ketika jadi daerah kita jadi bagian sama proyek-proyek akhirnya apa? Nesu, marah, dan seperti itu. Utawa paling gampangnya aku dukung kowe kuwi ya kowe kudu ngelingi karo aku. Lah katanya itu toh. Seperti itulah keadaan illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Itu seperti itu. Oleh karena itu ketika kita memberikan sesuatu juga harus ikhlas. Oke. Ini yang kita sampaikan pada malam ini. Masih ada beberapa waktu. Kalau ada pertanyaan terkait materi atau yang lainnya, saya persilahkan monggo.